Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi umat yang beriman. Tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Berikut ini beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat salat. Salat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat salat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, dan jika hendak salat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk salat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab, tempat salat, sebagai tempat khusus untuk mengerjakan salat. Sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 39, yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya sentiasa melaksanakan salat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu salat asar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan salat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan salat. Yang ketiga, rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan tinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucapkan bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini.
Begitu pula ketika sebelum makan kita mengucapkan bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini. Yang keempat, rumah yang sering dibacakan selawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan salawat umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca salawat? Mereka akan menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah SAW dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, kalau orang berselawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, seorang muazzin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satunya yang mendapatkan limpahan rahmat, berkah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.